Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah nih, udah awal minggu lagi. Dan alhamdulillah saya bisa sharing lagi kegiatan saya lewat video ini teman-teman. Gimana teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Dan gak kerasa ya teman-teman, kalau ini udah hari Senin lagi, udah awal minggu lagi, kayak cepet banget waktu berlalu ya teman-teman. Tahu-tahu udah hari Minggu, terus nanti tahu-tahu udah ganti bulan. Apalagi ini udah tinggal menghitung hari, kita memasuki tanggal 1 Ramadan. Cuman saya nggak tahu nih, 1 Ramadan ini di hari apa jatuhnya, di hari Rabu kah? Kamis kah? Kalau buat teman-teman yang Muhammadiyah katanya sih udah pasti ya tanggal 22 Maret ini. Tapi saya masih nunggu sidang isbat dari pemerintah, pengumuman pemerintah tuh kira-kira tanggal berapa sih teman-teman? Malam saya nggak punya TV, jadi bener-bener ngandalin sosial media aja nih. Ada TV tapi nggak punya TV digital gitu ya teman-teman. Dan ini saya lagi mempersiapkan untuk roti. Jadi ini saya lagi mau bikin roti buat jualan, dan ada pesanan dari tetangga tuh 6 buah. Masya Allah ya teman-teman, mau sedikit banyak tetap harus disyukuri. Maaf ya teman-teman kalau di belakang itu kesannya kayak berantakan banget. Saya juga bingung kenapa meja makan saya tuh lama-lama jadi makin penuh. Karena dulu kan nggak ada ya teman-teman, kayak topping-topping buat roti, terus segala pokoknya perlengkapan-perlengkapan bikin jualan gitu ya. Tadinya kan nggak ada. Terus sekarang alhamdulillah kan rutin setiap hari. Insya Allah tuh ya rutin setiap hari kalau nggak ada halangan gitu ya buat bikin jualan. Jadi kayak makin penuh aja isi rumah dengan perintilan-perintilan. Justru ya kalau perintilan itu jadi kayak kelihatan rame banget, jadi kayak berantakan banget. Pengennya sih nanti bikin satu wadah gitu ya teman-teman, jadi kayak kelihatan ringkas dan gak berantakan. Dan ini tadi untuk rotinya udah saya proofing ya teman-teman, dan ini tinggal siap mau dimasukin ke oven. Jadi saya olesin sama susu UHT biar dia tetap lembab ya teman-teman, gak kering. Dan untuk resep roti ini udah pernah saya share ya teman-teman di video-video sebelumnya, dan sebenarnya ini saya dapat resep ini dari channel YouTube-nya Resep Papa. Masya Allah banget, semoga pemilik channel YouTube Resep Papa mendapatkan keberkahan, kelancaran dalam segala urusannya, kecukupan dalam segala kebutuhannya. Masya Allah banget, karena dari channel YouTube Resep Papa ini saya tuh belajar banyak banget tentang bikin roti ya teman-teman, karena saya kan nggak ada basic tata boga, nggak ada basic masak-masak, apalagi bikin roti kayak gini tuh saya bener-bener nggak ada basicnya. Tapi berkat channel YouTube beliau saya banyak belajar, bener-bener beliau tuh bener-bener ngasih tips bener-bener yang detail gitu ya teman-teman, nggak boleh ini nggak boleh itu, baiknya begini baiknya begitu, sampai mendetail gitu. Masya Allah banget, bener-bener channel YouTube beliau tuh bermanfaat banget buat saya yang buta banget tentang perbakingan gitu ya teman-teman. Nah, setelah bikin video ini tuh rencananya saya mau lanjutin gitu ya teman-teman dengan kegiatan yang lainnya. Tapi qadarullah saya ditelepon sama adek kalau ibu tuh sakitnya lumayan parah gitu dengan kondisi sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi saya tahu kalau ibu sebelumnya tuh sakit, cuman kita masih terus berkabar, gimana bu kondisinya sebagai macam gitu, saya selalu nanya kabar. Jadi ibu saya tuh tinggalnya di Jakarta Timur ya teman-teman, di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Kalau saya ini kan tinggalnya di Ciapus di Kabupaten Bogor. Nah kalau dari rumah saya mau ke rumah ibu tuh biasanya memakan waktu kalau pakai kendaraan umum tuh 3 jam ya teman-teman, karena yang bikin lama sih angkotnya. Kalau untuk kereta sih paling 1 jam kurang, 1 jam 10-15 menit sih insya Allah udah nyampe gitu ya teman-teman. Dan jadi ngeblank mau ngomong apa.
Jadi waktu itu kondisi suami udah di kantor ya teman-teman, lagi kerja, terus, saya langsung telepon suami untuk izin ke rumah orang tua saya. Ya udah, ini pertama kalinya saya tuh, pergi keluar setelah sebulan, saya nggak kerja ya teman-teman, maksudnya udah nggak berangkat ke kantor lagi. Nah itu, ini perdana saya pergi keluar sendirian, biasanya kan selalu sama suami ya teman-teman, dan itu rasanya kayak, kayak deg-degan banget gitu karena kayak nggak biasa gitu, pergi sendiri terus dengan keadaan tuh kalut karena tiba-tiba dikabarin ibu kondisinya nggak baik gitu. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, sekarang ibu udah lebih baik lagi, udah lumayan sehat. Jadi saya tuh, apa namanya, kalau ke rumah orang tua saya tuh nggak dijadwalin ya teman-teman, tapi sesering mungkin saya untuk datang ke rumah orang tua saya, dan biasanya saya kalau udah datang tuh biasanya nginep gitu di sana. Terus, ibu saya tuh, alhamdulillah walaupun udah sepuh tapi bener-bener orangnya tuh aktif banget, kayak nggak bisa diem gitu ya teman-teman. Jadi bener-bener kayak pengennya tuh, terus berkarya gitu, kayak nggak mau diperlakukan kayak orang yang udah sepuh gitu. Padahal badannya tuh kayak udah nggak mumpunin untuk ngelakuin berbagai hal gitu, kerjaan ini dan itu, tapi semangatnya ibu tuh yang bener-bener luar biasa. Jadi kayak antara semangat sama kondisi fisiknya tuh kayak udah nggak support gitu, udah nggak sinkron. Tapi ya itulah namanya orang tua ya teman-teman, walaupun dibilangin jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak aktivitas yang, apa namanya, bikin capek, tetep aja. Dan selalu alasannya, ibu sama bapak nggak mau pengen nyusahin anak gitu. Padahal kita sebagai anak tuh kayak nggak ngerasa disusahin, tapi, sebisa mungkin sih kita tuh pengen memberikan kecukupan gitu buat orang tua kita gitu. Makanya kenapa saya tuh kayak jadi orang kayak nggak mau diem gitu, pengen bikin ini, pengen bikin itu, karena sebisa mungkin saya tuh pengen, kalau nggak bisa ngasih jangan minta gitu sama orang tua, itu prinsip saya. Makanya saya selalu berusaha, cukup untuk rumah tangga saya dan berusaha mampu memberikan, ya seberapanya gitu buat orang tua biar orang tua saya tetap bisa jajan, bisa, bersosialisasi di lingkungannya gitu. Jadi, kayak nggak kekurangan materi gitu ya teman-teman. Insya Allah segala, kebutuhan orang tua saya tuh bisa tercukupi gitu, pengennya kayak gitu. Tapi tetap aja namanya orang tua tuh maunya, "Janganlah, nggak usah, kamu dulu," gini-gini segala macam gitu ya. Tapi saya sih selalu memaksakan diri, untuk bisa tetap ngasih orang tua gitu ya teman-teman. Karena biar gimana pun saya kayak gini juga karena orang tua kan ya. Dan alhamdulillah kondisi ibu tuh, sekarang udah berangsur membaik, udah mulai sehat, udah nggak bisa diem lagi, alhamdulillah. Tapi kita selalu ngingetin jangan terlalu capek, inget kesehatannya gitu. Dan ini kondisi malam hari setelah saya pulang dari rumah ibu, ini, tiba-tiba jalanan tuh macet banget karena, kalau dibilang banjir, nggak banjir ya teman-teman, karena nggak sampai, selutut apa segala macam, cuman ini arus airnya tuh bener-bener kencang banget dan akhirnya kita memutuskan putar balik karena motor kayak nggak memungkinkan untuk, melintasi jalanan kayak gini ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai rumah jam 12 malam, terus pas sampai rumah langsung hujan deres banget gitu. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf ya jika ada perkataan dan perbuatan saya kurang berkenan di video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan selalu support saya dengan channel YouTube saya. Insya Allah bisa berkembang lagi ya teman-teman, amin. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.